Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengupas kitab yang berjudul 40 Keajaiban Salawat, satu kitab yang sangat bagus, bermanfaat, ringkasan dari kitab besar Ibnu Qayyim, judulnya Jala'ul Afwam. Ini aslinya. Saya yakin untuk antum baca butuh 1 tahun. Apalagi nggak ngerti bahasa Arab, berarti 15 tahun. Karena belajar dulu. Imam Ibnu Qayyim mengumpas kurang lebih 179 sanad tentang salawat Nabi. Kalau memang begitu, hadis tentang fadailus salah 'alan Nabi adalah hadis mutawatir makna. Sebelum ke sana saya ingin mengingatkan sedikit. Hari ini hari apa, Pak? Hari antum tadi malam ikut enggak nabuh kendang? Enggak. Hari ini dianggap oleh sebagian kaum muslimin hari sakral yang perlu diperingati, yaitu 1 Muharram atau dalam bahasa Jawanya Suro. Sebetulnya awalnya saya juga tertarik membahas sejarah Suro, sekalian bahas kepu Kiai Slamet. Karena malam tadi atau mungkin hari ini di Solo ada perayaan pengarakan kepu Kiai Slamet. Orang Jawa menamakan syuro dari kalimat ngasyuro. Karena mereka itu sulit bilang ain, jadi hilang ainnya, jadi syuro. Bulan ngasyuro. Karena di dalam bahasa Jawa
Lisan Jawa itu ain menjadi ngain. Makanya orang membaca alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngalamin. Ada orang namanya Ali jadi ngali. Makanya Siti Jenar namanya Ali Ansori, dipanggil orang Jawa Ngali Ngansori. Taib. Sebetulnya tidak ada kaitannya antara hijrah Rasulullah dengan Muharram. Nah, kaget toh antum? Tidak ada kaitannya. Karena Rasulullah hijrah itu bulan Rabiul Awal. Rasulullah hijrah bulan apa? Rabiul Awal, sepakat ahli sejarah. Bahkan banyak peristiwa sejarah terjadi yang besar-besar pada waktu bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir bulan, loh, nggak ngerti mas? Bulan apa mas? Yang kenceng dong. Wafat bulan, Masya Allah. Rasulullah hijrah bulan, dan itu pun hari Senin. Berangkat keluar dari rumah malam Jumat, Sabtu, Minggu sembunyi di Gua Sur, berangkat malam Senin ke Madinah, nyampe hari Jumat. Perjalanan yang cukup spektakuler. Biasanya ditempuh perjalanan normal 8 sampai 9 hari, Rasulullah hanya 5 hari. Karena pakai petunjuk, bukan pakai ilmu lembu sekilan. Ya, kayak Ki Kedu naik tampah pakai peringan tubuh, terbang dari mulai Kedu, Magelang sampai Kudus dalam waktu menitan. Enggak. Rasulullah normal, tapi pakai petunjuk Abdullah bin Uraikid. Sampai di sana hari Jumat, sholat Jumat, masjid tempat beliau sholat. Sekarang didirikan masjid namanya Jumat. Kemudian Sabtu Ahad mendirikan masjid namanya Masjid Quba. Hari Senin baru masuk ke Madinah, mendirikan Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu dulu bekas kuburan musyrikin. Bekas ya, bekas berarti sudah enggak ada. Terus jangan pakai dalil, oh kalau begitu boleh mendirikan masjid di atas. Enggak. Contoh sekarang ini loh, Mas, di gedung ini dulu bekas kuburan Belanda. Ya udah enggak ada. Oke. Terus kemudian kenapa umat ini mengkait-kaitkan Muharram dengan apa? Hijrah Rasul. Ceritanya pada zaman Umar bin Khattab, umat Islam itu belum punya patokan tahun kalender. Itu loh ceritanya. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh senior sahabat untuk diajak musyawarah, menetapkan kalender Islam. Namanya apa? Jelas patokannya Qamariyah bukan Syamsiyah. Karena Yahudi Nasrani pun pakainya Qamariyah bukan Syamsiyah. Bahkan yang pertama kali memasukkan bid'ah hisab Syamsiyah adalah Batalmus. Batalmus ini ahli sejarah yang hidup pada abad kedua Masehi, menjadi gubernurnya Alexander Agung untuk Mesir. Dan dia memang ahli geografi. Dia punya 2 kitab, namanya satu geografi, yang keduanya adalah Majasto. Kayak Jawa aja ya. Nah Majasto ini kitab kedokteran. Tuh. Dan ini diunggul-unggulkan oleh orang-orang Arab karena dia itu Yahudi dan juga pernah akhirnya masuk ke agama Nasrani. Jadi beragama 2 dia. Nah, akhirnya untuk memberi nama kalender itu nama apa? Itu loh. Simple. Musyawarah.
Ada yang mengusulkan namanya Isra'iliyah karena dikaitkan dengan Isra' Mi'raj Rasulullah. Kayaknya ini kurang bagus, kurang mendasar. Ada yang mengusulkan Miladiyah dikaitkan dengan lahirnya Rasul. Akhirnya musyawarah anggota majelis mengerucut dikaitkan dengan hijrah Rasulullah sehingga kalender itu dinamakan Hijriyah. Itu aja. Ya nggak ubahnya antum mau mendirikan perusahaan gitu loh mas, umpamanya travel. Kan mencari satu peristiwa hidup antum yang paling terkesan kan. Wah saya itu terkesan dengan perjalanan umroh saya. Pernah ditumbruk unta di Jabal Rahmah. Akhirnya apa? Nama travel Jabal Rahmah apa? Ya udah ya, nggak usah ditumbruk unta ya. Udah Jabal Rahmah, itu aja. Nggak perlu antum terus, wah jangan-jangan travel antum ada kaitannya dengan Jabal Rahmah. Berarti antum ketemu Nabi Adam dong dulu. Enggak. Ya paham? Oke, sekarang kita mulai. Hadirin sekalian, sholawat merupakan ibadah paling agung dan memiliki pahala besar. Makanya sampai disebutkan penulis ada 40 waktu dan saat paling dianjurkan untuk membaca sholawat. Nah kita mulai buka satu persatu hadis-hadis kaitannya dengan sholawat. Secara umum, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke. Hadirin sekalian, di sini ada beberapa sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, antum bisa lihat halaman 1. Man shalla alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Siapa yang membaca salawat atasku, aku akan menjadi pensyafaat nanti di hari kiamat. Bahkan sebaliknya Rasulullah menegaskan, man lam yusalli alayya faqad khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang tidak membaca sholawat kepadaku telah salah jalan di dalam menempuh surganya. Salah jalan surga. Terus yang kedua, antum juga lihat. Ya. Dan Masya Allah, buku segini surganya sampai Firdaus. Makanya kalau nggak beli, keterlaluan pelitnya. Iya. Coba kalau antum beli arem-arem, ini cuman dapat berapa? 2, dan itu habis 5 menit. Ini Masya Allah bisa 5 tahun nggak dicopot bungkusnya. Gitu kan, gitu. Antiknya antum beli buku kan gitu. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang membaca sholawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Coba. Sekarang di sini ruginya di mana? Antum dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dapat pahala bahkan wa rafa'ahu 10 darajatin. Allah angkat 10 derajat. Sebaliknya Rasulullah menjuluki al-bakhil. Ya, yang ketiga, al-bakhil alladhi dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Alladhi dzukirtu atau dzukira atau ismi atau dzukirtu. Al-bakhil alladhi dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang dituturkan namaku, dalam lafaz lain dituturkanku, tidak mengucapkan salawat atasku. Makanya Pak, hendaknya antum ketika nama Rasulullah disebut, baca Allahumma salli ala Muhammad. Paling pendek, paling ringan, Allahumma salli ala Muhammad, titik. Dan itu enggak ada 1 menit.
Nah, sampai Rasulullah mengatakan man sarrahu ayyaktala bil mikyalil awfa. Barang siapa yang nanti pahalanya ditakar Allah dengan takaran yang penuh, idza shalla alaina ahlul bait, ketika sekarang diucapkan salawat atas kami ahlul bait, falyaqul Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyati ahli baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan jenis bacaan. Kemudian ada lagi yang kelima, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Ini ada di dalam riwayat Ibnu Majah. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Tuh. Kemudian berikutnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz. Jadi lafaz-lafaz di sini kita akan sampaikan semua, ya, supaya kita alal ma'rifah, baru nanti kita akan jelaskan makna, baru setelah itu fadilahnya. Sekarang inna Jibril aradali, ini yang sudah masyhur, saya tidak baca semua. Pernah Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah naik mimbar. Ini enggak bisa dinaikin. Itu, ya. Kalau naik mimbar di sini lucu. Berarti mimbar itu bertangga naik. Tangga pertama mengatakan amin, kedua amin, ketiga amin. Berarti tangganya Rasulullah 3, 4 bersama tempat duduknya. Karena Rasulullah membedakan antara tangga yang diinjek dengan tangga yang didudukin. Dan Rasulullah terkadang mempraktekkan sholat di atas mimbar. Kalau di sini gimana? Maksudnya di tangga tersebut. Namun tangga tersebut terbakar pada zaman pemerintahan Umar bin Abd pada zaman pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Setelah itu tangga Rasulullah dibikin lagi. Yang akhirnya Rasulullah ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Ya, tangganya 3. Kemudian diperbaiki lagi pada zaman Ottoman, akhirnya tangganya enggak karuan itu tangganya. Banyak sekali. Tangganya Rasul itu 3. Ya. Tuh. Kita lanjut. Allahumma salli, ini yang pertama amin. Jibril mengatakan Muhammad, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan Ramadan dosanya tidak diampuni, amin. Yang kedua, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya tua renta tidak memasukkan ke surga, amin. Semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang mendengarkan namaku disebut tidak mengucapkan salawat, amin. Pak, kita harusnya merinding. Didoakan buruk Jibril, kemudian yang mengaminkan siapa? Subhanallah. Antum aja kalau saya doakan, masa enggak takut? Gue sumpahin loh mas. Takut. Sesama kita aja, kalau mas awas loh, gue sumpahin loh. Anak enggak terima. Apalagi di sini Jibril yang berdoa buruk, yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Ya Allah. Siapa? 3 orang. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bahkan
Juga kita dianjurkan idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul, jika di antara kalian masuk masjid hendaknya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kalau keluar Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus kemudian Rasulullah juga menganjurkan membaca salawat Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ini juga jenis daripada jenis salawat. Dalam lafaz lain kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Terus kemudian Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini jenis yang ke-11. Kita ratain dulu biar antum juga membaca semua. Ana khawatir antum nanti di rumah enggak dibaca. Ya mendingan kan seumur hidup rata. Sallu alayya wajtahidu fid du'a. Ini menunjukkan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya antara doa dengan Allah itu ada penghalang hatta yusalla alayya, sampai engkau membaca salawat. Makanya tidak ada doa kecuali memuji Allah dan membaca salawat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin minimal. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu pujian paling ringan. Kemudian Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lagi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtu. Kemudian man shalla alayya inda qabri wakalallahu bi malakan yuballighuni wa kafa amru dunyahu wa akhirahu wa kuntu lahu yaumal qiyamati syahidan aw syafi'a. Betul. Secara umum hadis-hadis tentang salawat Nabi ketika kita berada di depannya itu Rasul sendiri yang jawab. Dengan berbagai rangkaian jalan sanad semua bisa diimpun bahwa hadisnya sahih. Di antaranya yang paling sahih, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah ada di antara umat ini mengucapkan salam atasku melainkan Allah kembalikan rohku sampai aku menjawab salamnya. Tapi kalau jauh yang menyampaikan adalah malaikat. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummati salam. Allah itu memiliki malaikat berkelana. Tugasnya cuman keliling mencari umat Rasulullah yang mengucapkan salawat salam kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Masya Allah Pak, cepatnya ya. Dari Papua Mekah sampai, ya nggak pakai pesawat. Itu. Makanya di sini makhluk yang paling terkuat itu malaikat, kemudian di bawahnya jin, kemudian bawahnya manusia. Tapi dari sisi kemampuan akal memang yang paling utama manusia. Memang paling lemah. Jin bisa ngilang, antum bisa ngilang enggak? Tidur bisa. Itu hilang maknanya juga. Di sini juga ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi. Tidaklah ada orang duduk di dalam suatu majlis tidak berzikir kepada Allah. Makanya jangan sekali-kali antum duduk di majlis yang tidak ada zikir kepada Allah. Dan puncak zikir adalah halaqatul ilm.
Antum mendengarkan zikir ini adalah mendengarkan ilmu ini zikir. Makanya Atha ibn al-Khurasani mengatakan ketika menjelaskan tentang majlis zikir yang dimaksudkan didatangi malaikat adalah majlis yang menjelaskan halal haram. Kenapa kajian seperti ini dikatakan majlis zikir? Karena mengingatkan kita kepada Allah, mengembalikan kita kepada Allah di tengah kelalaian hidup. Karena hidup ini bawa lalai, Pak. Istri antum melalaikan, rumah antum, dagangan antum. Makanya antum ingat hadisnya Handalah? Ada enggak yang ingat hadisnya Handalah? Atau enggak tahu semua? Handalah datang keluar ketemu Abu Bakar mengatakan, "Ya Abu Bakar, nafaqal Handalah." Handalah sudah menjadi munafik. Ngomong apa kamu? Wahai Abu Bakar, ketika kita hadir di majelisnya Rasulullah, diingatkan surga neraka, seakan-akan melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu keluarga, disibukkan dengan dagangan harta, lupa semua. Saya juga menemukan itu. Kalau begitu kita tanyakan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan fas'alu ahla dzikr. Kalau antum enggak tahu, cepat datang ke ulama. Ketika Rasulullah hidup, kewajiban seluruh umat datang kepada Rasulullah. Karena Allah mengatakan apa? Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasul. Ketika hidup. Kalau sudah meninggal, wafat, wa ila ulil amri minhum. Ulil amri dunia adalah umara, ulil amri agama adalah siapa? Ulama. Itu kewajiban kita. Datanglah. Langsung ngomong, Handalah ya Rasulullah. Munafik ini Handalah. Loh, kenapa? Ada apa denganmu wahai Handalah ya Rasulullah? Ketika kami datang di majlis engkau, diingatkan surga neraka, ingat sadar seperti melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu anak, istri, keluarga, dagangan, harta, semuanya membuat lalai, berantakan, kacau, ruwet. Wahai Handalah, kalau kamu selalu dalam kondisi seperti itu, maksudnya seperti di majelisnya Rasulullah, kamu akan diajak jabat tangan malaikat di tempat tidur kamu, di rumah dan di jalan-jalan. Betul, antum jadi malaikat. Ya, tiap hari pelukan sama malaikat kalau begitu. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Sekali seperti itu, sekali seperti ini. Artinya fa'idha faraqta sab, habis kita ibadah kerja, habis kerja ibadah, ya sekali-kali kita sekarang di pasar, ya sekali di masjid, ya sekali kita sama keluarga, ya sekali kita sekarang ini bersosial. Makanya Rasulullah memberikan satu penekanan kita, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bisa nyampun sama orang lain, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada yang enggak nyampur, enggak sabar. Makanya ikhwan, antum sekarang ini ngerti sunnah, mengamalkan sunnah. Tak harus menjadi makhluk langit yang seakan-akan baru turun seminggu ke bumi. Enggak mau tegur sapa sama kanan kiri. Karena kayak makhluk piring terbang. Mas tolong masuk aja. Sini, mas masuk. Tolong, ini masih luas ini. Antum maju aja. Ini kayaknya ada yang, jangan berdiri. Karena ilmu enggak masuk, kecapean nanti. Masuk. Masuk aja. Masuk sini Pak, masuk. Ayo terus Pak, merapat. Karena masih lama, sampai asar nanti. Nah kan, sampai asar. Masuk. Ya, merapat. Yang dekat saya nanti ada kuis. Ya, ada kuis, hadiah, zam-zam, kurma ajwa. Beli sendiri. Ya, insyaallah. Oke. Silakan. Di sebelah sana juga ada kosong. Silakan Pak, kasih jalan. Jangan lewat depan kamera, ngerusak saya nanti. Ya, itu. Ya, insyaallah. Oke, kita lanjut. Sambil dikasih jalan, masuk aja. Merapat, yang lainnya merapat.
Gak apa-apa. Siapa yang bermajlis tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca sholawat. Makanya Pak, antum sekarang gak sulit kan Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi sering dituturkan nama Rasulullah. Allahumma sholli, di hati aja. Dan itu gak ganggu aktivitas. Ya. Bahkan ada zikir 7 yang ditekankan oleh para ulama karena dalilnya dan fadilahnya sangat kuat, dalilnya sangat bagus, fadilahnya 7. Yang pertama adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dibaca 2 khalil. Nabi Ibrahim ketika diceburkan ke dalam api. Nabi Muhammad ketika diteror, habis perang berdarah-darah Pak. Pasukannya Masya Allah, banyak yang luka, ada ancaman sekelompok besar mereka akan menyerang kembali ke Madinah. Rasulullah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya antum juga begitu, ketika diteror, ditekan, diancam, antum sendirian menghidupkan sunnah di kampung, diancam. Kamu kalau macam-macam di sini mati, enggak akan saya tahlilin, syukur. Enggak saya kubur, hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu. Yang kedua, ya dzal jalali wal ikram. Bahkan Rasulullah mengatakan, alidzu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan, seringkan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad sholawat. Yang ketiga, la haula wa la quwata illa billah, tidak kita ingkari dalil-dalilnya. Yang kelimanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sanggup mengeluarkan Yunus alaihissalam dari perut ikan apa? Paus apa hiu? Paus. Subhanallah Pak, paus itu ajaibnya. Apalagi paus biru. Itu kalau mangap 100 orang masuk. Jadi untuk nelan ini yang ngaji di sini butuh 2 kali 3 kali mangap. Tapi Masya Allah Pak, Allah kasih hikmah. Ternyata tenggorokannya itu paling lebar cuma muat bola itu, 1 bola. Makanya nelayan gak ditelan. Itu coba kalau muat, habis tuh nelayan. Yang lihat nelayan, paling juga gak muat tuh. Nah tuh, gak jadi. Makanya ikan-ikan kecil yang diambil. Tuh, hikmah. Jadi keajaiban. Apalagi antum kaitkan dengan Asmaul Husna. Makanya Museum Asmaul Husna di Mekah itu, di Madinah. Cuman sayangnya jamaah haji umroh di orang Indonesia masuk ke situ bukan merenungkan Asmaul Husna, tapi selfie. Di awal selfie, di tengah selfie, sampai selfie nggak ngerti orang kanan kirinya. Untuk mutawifnya lagi menjelaskan selfie, Masya Allah. Ini makanya rukun haji itu cuma 4, khusus undang Indonesia 5. Yang kelima foto-fotoan. Iya, rukun haji yang kelima selfie. Allah. Dan insya Allah nanti Museum Asmaul Husna ini akan didirikan di Istiqlal. Kerjasama antara Saudi dengan Pemda DKI. Insya Allah nanti gratis ya, nanti nggak tahu nanti di Indonesia gratis enggak. Intinya dikasih pemerintah Saudi gratis. Nah, nanti kita bisa sana, nggak haji nggak umroh, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan sampai lewat. Jangan sampai antum lupakan istighfar karena dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan. Meluaskan yang sempit, mengucurkan berkahnya rizki dan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Astaghfirullahaladzim. Antum kadang-kadang ngadepin masalah lebih banyak curhat sama manusia daripada Allah. Coba curhat sama Allah.
Yang terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Cukup. Di sini juga ada beberapa riwayat yang hampir berulang-ulang, la taj'alu buyutakum maqabir wa la taj'alu qabri ida. Janganlah kita lompati 20, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, jangan jadikan kuburanku seperti id. Maksudnya id itu dijadikan sebagai tempat yang dikunjungi secara teratur, diadakan acara secara rutin, itu id. Kenapa dikatakan id? Idun id karena terjadi setiap tahun berulang-ulang, waktunya sama. Dan ini sudah terjadi. Diperlakukan pada kuburan lain yang disebut dengan haul. Yang disebut dengan acara-acara yang dirutinkan. Ini tidak boleh, Pak. Kuburan Rasulullah aja nggak boleh, apalagi kuburan yang lainnya. Oh, apalagi kalau di Indonesia, di Jawa bagian timur, haul itu sampai datang jutaan. Jalan ditutup nyaris 3 hari 3 malam. Orang kanan kiri jualan ya. Yang aneh itu Pak, mereka enggak sholat, minimal teledor sholatnya. Hanya untuk haul. Nanti jualan air berkah. 1 botol mineral yang 600 mili itu dijual sampai 20 ribu, 30 ribu, Masya Allah. Karena memang umat ini sudah lemah akidahnya. Karena gini Pak, watak manusia itu selalu memiliki keinginan untuk kelemahan, ada semacam kelemahan rohani. Untuk menuntut mencari kekuatan supranatural. Kalau dia enggak menemukan Allah, maka apapun yang sifatnya supranatural, yang sifatnya sekarang gaib, dia yakini sebagai Tuhan. Itu rahasia. Makanya orang-orang animisme dulu ketika dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Nabi, akhirnya apa? Roh leluhurnya dijadikan sebagai pengganti untuk Tuhan. Begitu juga zaman sekarang. Dan kapanpun ketika orang itu tidak menemukan Tuhan, apapun dijadikan Tuhan. Makanya kalau antum merenungkan asma wa sifat dari mulai Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan, coba bayangkan Pak. Planet yang terbesar berkali-kali lipat, juta lipat dengan matahari. Padahal matahari itu besarannya sama bumi itu enggak ada apa-apanya ya, bumi. Itu subhanallah di sana ada nama yang lebih besar lagi. Kemudian keajaiban lagi. Dari situ kita bisa menyimpulkan fa'idha sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Karena tidak ada zat yang patut untuk disembah, diminta kecuali Allah. Makanya di Museum Asmaul Husna akhirnya ada pesan fa'idha sa'alta fas'alillah. Pak, kita minta sama planet yang terbesar tadi, matahari aja enggak patut, apalagi keris ake. Ini bukan ake ya. Ini batu nempel besi. Ya. Coba bayangkan ke kuburan minta. Bayangin Pak. Sekarang planet yang besar menghasilkan energi yang dahsyat. Di antaranya matahari aja tidak patut disembah. Kalau mau menyembah, mendingan ikan hiu tadi gede. Iya. Paus ya, ikan paus. Ini nyembah keris, nyembah kuburan, ya Allah. Nyembah Kiai Selamat. Subhanallah. Aneh. Makanya kalau antum betul-betul renungkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama, sembahlah Allah dengannya. Dan Rasulullah mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Pokoknya tidak ada la ilaha illallah, udah selesai. Enggak ada. Yang patut dimintai perlindungan, sesembahan, permintaan apapun kecuali Allah. Apalagi Rasulullah mengatakan, man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi. Siapa yang enggak minta Allah, Allah marah sama dia. Loh, subhanallah, beda sama antum. Sering diminta, sering gimana? Semakin sering diminta, semakin senang antum. Apaan?
Ya. Coba sering minta, diusir. Allah marah. Karena memang yang kuat. Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Makanya kalau minta kepada selain Allah itu bodoh. Bodoh itu. Gak tahu otaknya diletakin di mana. Kalau mikir nama-nama Allah. Mas jangan duduk mas. Masuk mas. Antum panitia nyari kursi dong. Barangkali. Antum di sini. Ya. Ini masih kosong Pak. Tolong kasih jalan. Antum begini caranya. Antum yang ke sini agak ke sana. Ya. Gitu. Silakan. Kasihan ini berdiri. Karena kurang 2 jam lagi. Itu. Pada asar kan ada lagi kan? Wah ini yang sudah janjian ke mall. Lerak-lerek ini. Apalagi ibu-ibu nih. Oke, sekarang hadirin sekalian saya akan masuk ke dalam arti sholawat. Habis itu kita sampaikan hadis panjang ini, menarik sekali. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim malah wajib melazimkan. Sebaiknya semua muslim menghafal hadis ajaib tentang sholawat nanti di akhir. Cuman di sini kita akan mengartikan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita pilih hadis yang pas. Antum melanjutkan ya karena waktu enggak mungkin kita baca semua. Saya akan masuk ke arti aja. Nanti kita akan bahas waktu-waktu saat-saat mustajab ketika kita membaca sholawat. Kita awang aja langsung. Sholawat yang paling populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, kita artikan. Allahumma adalah dari kalimat Allah dikasih mim tambahan untuk pengaduan. Makanya menjadi Allahum. Orang itu kalau ngadu bunyinya apa mas? Ya kan gitu. Mim sebagai ungkapan pengaduan. Allahumma menunjukkan posisi yang membaca itu lemah, butuh, sangat terjepit. Allahumma, walaupun doa di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih banyak diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan Rabb daripada Allahumma. Kenapa? Kalimat Rabb lebih mengungkapkan zat yang mampu mengabulkan seluruh permintaan dunia akhirat, zahir batin, agama dan dunia. Enggak ada yang enggak bisa. Rabb yang memelihara, yang merawat, yang mengatur, yang memberi, Rabbul Alamin. Makanya banyaknya Rabb daripada Allahumma. Tum cek. Di dalam Al-Quran, Rabbana ufir lana, Rabbi ufirli. Terus apa lagi? Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana innana sami'na munadiya. Rabbana. Nah, Allahumma salli, kalimat salah, kalau itu Allah maksudnya adalah sana, yaitu memuji. Sehingga innallaha wa malaikatahu yusallun, maksudnya Allah membaca salawat kepada Rasulullah apa? Maksudnya Allah memuji Nabi Muhammad di depan para malaikat. Wa malaikah, begitu juga Allah, malaikat membaca salawat kepada Rasulullah, maksudnya memuji. Kalau sekarang kita Allahumma salli, salawat umatnya kepada Rasulullah adalah memintakan rahmat.
dan sekaligus juga pemujian. Kalau salawatnya malaikat kepada Rasulullah, jelas di sini memuji. Nah, salawatnya Allah dan malaikat kepada kita, apa maknanya? Memintakan pengampunan dan syafaat. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah itu sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat orang yang salat di sebelah kanan saf. Ya enggak? Itu maksudnya apa? Mengampuninya. Allah mengampuninya, merahmatinya. Kalau malaikat memintakan syafaat. Dan juga di dalam hadis Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat untuk orang yang sahur. Oh, itu. Dengan demikian makna Allahumma salli ala Muhammadin, berarti kita sekarang apa? Memintakan rahmat untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim, memintakan keselamatan. Dan itu bukan suatu hal yang enggak perlu buat Rasulullah, perlu. Karena agar diselamatkan di dunia, sehingga Rasulullah Masya Allah selamat dari berbagai makar tipu daya. Mau dibunuh oleh orang Yahudi, gagal. Diracuni Yahudi, diberitahu Allah. Allahumma salli wa sallim, diselamatkan Allah. Di alam kuburnya jasadnya tidak diganggu. Berapa kali orang-orang kafir mencoba untuk mencuri jenazah Rasulullah, gagal. Berkat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan nanti ketika di mahsyar, karena doanya setiap nabi Allahumma salli, Allahumma sallim, sallim ketika meniti sirat. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah lindungi, Allah jaga, Allah selamatkan agamanya. Makanya dari sekalian, berbagai macam pemalsuan Al-Quran dan hadis, berbagai macam pemalsuan dan usaha pemalsuan syariat, tetap Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahkan berbagai macam ribuan hadis yang dibikin ahli bid'ah masih bisa dideteksi, masih bisa dikawal oleh ulama-ulama, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Bahkan ketika dilaporkan kepada Abdullah ibnu Mubarak bahwa di sana ahli bid'ah yang telah taubat mengatakan, dulu saya menyebarkan kurang lebih 15.000 hadis palsu. Apa kata Abdullah ibnu Mubarak? Ta'ishu lahal jahabidah, akan dikontrol pendekar-pendekar ahli hadis. Tenang mas, gitu loh. Tenang. Bahkan di antara mereka mengatakan ahli hadis itu lebih faham bedanya hadis palsu dengan hadis sahih lebih daripada ahli uang untuk membedakan mana uang yang asli, mana uang yang palsu. Orang yang ahli mas, orang yang buta itu habis pijet tahu antum kasih duit 2.000 sama 20. Seret, oh tahu. Gini dok, 20, 50, 2.000, nggak jadi, kan gitu. Paham? Ahli hadis meremas. Antum sekarang jangan samakan Abdullah ibnu Mubarak sama antum. Jangan-jangan ada hadis lewat, lah antum itu. Nggak mungkin. Coba bayangkan Qatadah, Pak. Qatadah itu ditakdirkan Allah buta sejak kecil. Tapi subhanallah dikatakan oleh para ulama Amirul Mukminin di dalam hadis itu 4. Imam Qatadah, A'mash, terus Abu Ishaq Al-Fazari, dan yang keempatnya adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, gurunya Imam Bukhari. Imam Qatadah itu mengatakan, tidaklah aku mendengar sesuatu melainkan sulit saya lupakan. Coba. Makanya setiap nangkap suara itu nggak bisa hilang. Makanya dia itu menghindar suara apapun kecuali dengar Quran hadis. Makanya tidaklah terlewat dari hafalan kecuali puluhan hadis. Puluhan. Jadi yang tidak dihafal itu cuma puluhan. Hafal ribuan kecuali puluhan yang lewat. Nah antum hafal puluhan, ribuan yang lewat. Karena perbedaan kita dengan Abu Qatadah, kalau Abu Qatadah itu diberikan oleh Allah mudah hafal sulit lupa, kita
Nah, ngakui antum, anak nggak ngomong loh anak, antum. Betul ya Allah. Kadang ngafal sulit, ngelontoknya hilang lupa. Itu mudah sekali ya Allah. Apalagi akhir zaman, Imam Syafi'i aja dulu, zaman dulu Pak. Syakautu ila waki'in su'ahdi. Saya dulu ngadu kepada Imam Waki', gurunya Imam Syafi'i. Sulit hafalan, ternyata maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i apa? Pernah ngelihat betis seorang perempuan sekali. Dan sekarang antum bukan betis mas. Ya Allah. Gimana bisa hafal Quran itu. Makanya ibu-ibu kalau pakai Quran ini pakai pakaian yang benar. Dosanya 4 kali lipat dosa sendiri ama bikin dosa orang lain. Iya enggak ya Pak? Iya enggak Pak? Iya nih Pak. Iya Bu. Gimana Bu? Kok nggak ada yang ngomong? Waduh bahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir khatamul anbiya. Salli ala Muhammad. Wa ala ali keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sekarang pertanyaannya buat antum semua, tolong dijawab. Muliaan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Muliaan mana? Loh gimana sih antum ini? Muliaan siapa? Nabi Muhammad. Clear, sepakat. Tapi kenapa mintanya kok ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad seperti yang telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim. Berarti di sini Nabi Ibrahim lebih utama. Wong Nabi Muhammad kita mintakan kemuliaan seperti yang dimiliki Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim lebih Ibrahim itu namanya bahasa Arab Abun Rahim. Abun bapak karena bapak manusia itu ada 3. Bapak asal usul manusia Adam. Bapak perkembangan manusia Nuh. Bapak pengembang biakan nabi-nabi Ibrahim. Itu 3 bapak. Karena setelah pasca banjir nggak ada manusia, kalau nggak ada Adam, nggak ada Nuh, nggak berkembang. 3 anaknya Sam, Ham, Yafid. Nah, Ibrahim, nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran 25, itu yang tidak turunan dari Ibrahim cuma 6. Apalagi yang nggak disebut. Namanya Ibrahim bin, ayo. Naroh bin Taroh bin Nahor bin, ayo, habis. Ini sampai kepada Sam, ya. Jadi Ibrahim bin Taroh ini gelarnya Azar, karena dia itu tukang bikin patung. Itu bin Nahor bin Sadum bin Ra'ul, terus kemudian setelah itu Arfakhsyad, kemudian setelah itu Syam bin Nuh sampai akhirnya Adam alaihissalam. Taib, Ibrahim manusia paling berat cobaannya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dia sempurnakan semua. Enggak ada yang kelewat. Kemudian Allah mengatakan qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah anak cucuku gimana? Qala la yanalu ahdi dzalimin, yang zalim enggak? Allah kabulkan. Coba bayangkan Pak, diuji nikah poligami. Sudah istrinya enggak begitu cantik, kalau enggak saya bilang jelek.
Ya, yaitu Hajar dari budak. Dengan pengorbanan besar, punya istri tercantik yaitu Sarah. Sarah itu cantiknya nggak akan bisa dibandingin kecuali Hawa. Tapi nggak punya anak. Sarah itu cantik sekali. Makanya sampai raja pada zaman itu, zaman Ibrahim itu siapa? Siapa? Iya, Namrud. Namrud itu semacam gelar. Kan raja-raja yang pertama tertua itu Raja Babilonia. Babilonia itu Namrud. Ada raja pada zaman itu yang suka senang memperkosa perempuan. Terutama yang punya suami. Kalau nggak punya suami nggak terlalu minat, kurang ajar itu. Ini Pak, udah brengsek banget nih Pak, ini. Brengsek ini raja, nggak mau memperkosa kalau nggak punya suami. Nah, ketika itu Raja Babilonia, setelah Babilonia itu terus muncul Persia. Persia itu ada dua kali, Persia awal, Persia dua. Setelah itu muncul Yunan. Yunan itu terakhir adalah Kleopatra. Kleopatra itu perempuan apa lagi? Perempuan. Dan antum kisah kenapa setiap apotek itu simbolnya apa? Nah, kenapa? Antum tahu nggak? Hubungannya dengan Kleopatra tahu nggak? Karena Kleopatra ini ahli kedokteran. Tan hari menaklukkan racun. Makanya disimbolkan itu oleh orang-orang Eropa. Kecuali satu ular yang kepalanya dua, racunnya nggak bisa ditaklukkan. Itulah yang membunuh dia. Tuh. Suaminya siapa namanya Kleopatra? Anton? Antum pura-pura tahu gitu loh mas. Antonius dibunuh oleh Raja Romawi pertama Agustus. Ya, makanya ada bulan Agustus karena untuk mengenang raja ini yang akhirnya didewakan. Matilah Antonius, maka ingin merebut Kleopatra. Maka Kleopatra tahu pasti kalah. Maka dia menyuruh seluruh orang-orang kerajaan membikinkan tempat untuk kematiannya. Dia si bunga-bunga macam-macam mawar, di sampingnya ada wadah. Wadah yang diisi ular tersebut. Ular itu sekali gigit membikin seluruh tubuh kering. Akhirnya setelah dia masuk istana Agustus dan dia pasti kalah, maka tangannya digigitkan ular tersebut, matilah. Karena enggak dapat tempat sembunyi, maka sembunyi di daun-daun itu, di tempat bunga-bunga yang di sekitar itu. Ketika Agustus mendekati, dikiranya dia masih hidup, ternyata mati, maka ular itu menggigit. Karena racun sudah diambil separuh tadi, enggak membunuh total, akhirnya mati separuh Agustus. Nah itu. Nah Agustus ini sehingga nanti memiliki titel kaisar karena lahirnya dia itu di Caesar. Caesar itu apa? Dibelek. Makanya seluruh turunannya nanti memiliki apa? Titel kaisar. Kalau Persia kan Kisra, kaisar. Oke, kaisar. Bukan kaisar joget ya. Ini cerita sedikit supaya antum tahu sejarah, ya, paham? Ya udah nanti baca sendiri untuk lanjutannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman pemerintahan Babilonia. Ya. Dia Nabi abun rahim karena penyayang. Ujiannya sampai pada tingkatan suruh nyembelih anaknya. Coba bayangin Pak, sudah lama gak punya anak, suruh nyembelih ketika punya. Coba bayangin. Dan semuanya lulus. Lah antum diuji, diomongin orang aja gak lulus. Itu loh, nah, cemen banget antum. Ngidupin sunnah, diomongin jenggotnya, dipotong. Ya cemen.
Ya Allah, antum malu nanti ketemu Nabi Ibrahim. Cemen antum. Diuji celana nyingkrang, diomongin mas banjir. Langsung gemeter. Ya Allah, tenang aja. Ya, apalagi jenggot cuman kecil-kecil, ini jenggot segini aja, tenang kok. Iya, ini kalau masuk bandara luar negeri heboh. Pasti ini nggak boleh masuk ke sono sini. Ya tenang aja, bismillah. Nabi Ibrahim, Pak. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Tapi lolos. Meskipun begitu, Nabi Muhammad masih lebih utama dari Ibrahim. Kenapa? Nabi Muhammad kita mintakan seakan-akan di sini Nabi Ibrahim lebih utama, padahal tidak. Karena untuk suatu tujuan hikmah, Pak. Kalau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, di sini Rasulullah dan keluarganya masuk, oke? Tapi keluarganya Nabi Ibrahim masuk enggak? Mas, antum ini kayaknya udah enggak fokus ini. Udah pulang aja deh. Kalau sekarang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Rasul masuk. Keluarganya Rasulullah masuk enggak? Tapi kalau kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, pertanyaannya, keluarga Rasulullah masuk enggak? Masuk. Keluarga Nabi Ibrahim masuk, keluarga Ibrahim masuk, keluarganya Nabi Muhammad masuk enggak? Masuk. Berarti di sini dalam sholawat Rasulullah mendapatkan dua doa. Mana yang lebih utama? Tetap Rasulullah. Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Rasulullah dan keluarganya dapat. Ketika kita mendoakan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Rasulullah dapat lagi dan keluarganya dapat lagi. Karena Rasulullah dan keluarganya termasuk keluarganya Nabi Ibrahim. Karena turunan dari siapa? Ismail. Selesai. Jadi tetap ini menunjukkan keutamaannya Rasulullah. Hadirin sekalian, sekarang kita mulai masuk. Kalau wabarik itu barokah sama penjelasannya. Hadis panjang ini, antum lihat. Masya Allah. Kalau bisa antum hafal, ya. Seumur-umur antum bisa hafal hadis ini sudah spektakuler. Ngalahkan Imam Qatadah tadi, ya. Masya Allah. Inni ra'aitul barihah ajaba. Saya mimpi tadi malam suatu mimpi yang menakjubkan. Ra'aitu rajulan, halaman 68. Ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Atahu malakul maut, telah didatangi malaikat maut. Liyaqbidha ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Faja'ahu birruhu biwalidayhi, datanglah birrul walidain, amalan birrul walidain. Faradda anhu, maka birrul walidain itu bisa mengusir malakul maut. Berarti di sini birrul walidain bisa memanjangkan umur, ya ikhwan. Ditolak, diusir, faraddahu, wahai malaikat maut, balik. Karena orang ini telah melakukan birrul walidain. Makanya orang yang durhaka itu pendek umur, pendek rezeki, cepet nalar. Ya kok gimana? Enggak didoakan Jibril, diamini Nabi Muhammad. Dan Masya Allah Pak, kalau saya ketika ngetes karyawan, mau perusahaan, mau sekolah, saya tes dua aja. Sholatnya sama hubungan sama orang tuanya. Sholat untuk ngetes hubungan sama Allah, hubungan orang tua untuk ngetes dengan sosialnya. Loh kalau dia itu sama orang yang paling dekat, paling berjasa aja kurang ajar, apalagi nanti sama saya. Oh diperintah pasti medanggil nih kantor nih, udah. Usir aja, jangan terima. Jangan terima karyawan yang durhaka sama orang tua.
Alasannya simpel, analisanya sangat sederhana. Sama orang yang paling besar jasanya, paling dekat saja kurang ajar. Apalagi sama antum nanti yang gak pernah kenal. Jasanya cuma apa? Gaji dan kerja. Itu gampang nanti dia kurang adab sama antum. Gampang kurang ajar sama perusahaan. Jangan diterima. Suruh tobat dulu. Sujud, minta maaf sama orang tua, bukan sujud. Kalau sujud itu sama Nabi Yusuf sama orang tua ini, nggak apa-apa di zaman Nabi Yusuf. Ya, minta maaf. Kemudian setelah itu, betul-betul taubatan nasuha, menutup dengan berbagai macam kebaikan. Kalau sudah meninggal dunia menyatakan bahwa dia taubat kemudian melakukan berbagai macam perbaikan dan kebaikan orang tua, karena birrul walidain setelah meninggal dunia masih bisa dilanjutkan. Insya Allah antum baca, ada kitab kecil cukup bagus, kemarin kita bedah, jangan biarkan air mata ibumu berlinang, Masya Allah. Itu cukup bagus. Bagaimana kita itu terdorong untuk birrul walidain dan sangat-sangat takut untuk durhaka. Sama sholat. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan, di dalam urusan selain sholat termasuk kerja di perusahaan akan lebih menyia-nyiakan, akan lebih teledor. Jangan antum percaya sama orang yang menyia-nyiakan sholat. Karena Umar bin Khattab telah memberikan justice. Siapa yang di dalam sholat menyanyiakan di dalam urusan selain sholat pasti lebih nggak beres. Ya, itu diturunkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasatu Syar'iyyah, cukup bagus, politik Islam. Bagaimana kita itu merekrut karyawan, menjadikan bawahan, menjadikan menteri, perdana menteri. Di situ ukurannya. Antum lihat sekarang kan, fenomena yang terjadi, mereka durhaka sama orang tua, mereka enggak sholat, menempati jabatan-jabatan tinggi kekuasaan, akhirnya hancur. Simpel Pak, alasannya mereka itu. Kenapa ya sekarang pejabat korup? Kenapa sekarang kekuasaan tidak amanah? Simpel, mereka kebanyakan menyia-nyiakan sholat dan durhaka kepada orang tua. Antum jangan analisa yang lain. Selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad qusita 'alaihi adzabul qabri, telah disiapkan azab kuburnya. Faja'ahu wudu'uhu, datanglah wudu'nya, amalan wudu'nya, fastanqadahu min dzalika, maka wudu'nya menyelamatkan, maka jaga wudu'. Kata Rasulullah, la yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'minun, tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang mukmin. Jaga. Antum sholat enggak sholat batal wudu. Bukan hanya untuk tawaf sholat. Rasulullah katakan tidak ada yang menjaga wudu kecuali mukmin. Ciri mukmin selalu menjaga dalam keadaan suci. Antum faedahnya Pak, diamankan dari siksa kubur insyaallah berdasarkan hadis mulia ini. Wa ra'aitu rajulan min ummati qadih tahu hasyat asyayatin. Saya telah melihat dalam mimpi tersebut, orang tersebut sudah akan disesatkan, digelincirkan, diganggu, ya. Pokoknya dia itu sudah dikeroyok sama setan. Faja'ahu dzikruhu rabbahu, datanglah amalan dzikir dia yang tidak pernah lewat, yang tidak pernah lupa di dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Faturidas syaitanu anhu, diusirlah setan berkat dzikirnya itu. Makanya jangan lupa dzikir. Dawamu dzikr. Di antara yang mendatangkan hidupnya hati, cinta Allah apa Pak? Zikir. Ciri orang mukmin enggak aneh-aneh ke Allah ketika memberikan satu ciri mukmin apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Zikir. Fadhkuruni adzkurkum. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qadih tahu hasyat malaikatul adab, telah hampir diazab oleh malaikat.
faja'adhu salatuhu, maka datanglah salatnya, fastanqadathu min aidihim, maka dia terlepas darinya. Ya, ini salat. Kemudian yang selanjutnya kita percepat. Wa ra'aitu rajulan min ummati yaltahibu atsya. Saya melihat ada orang dari umatku yang kehausan sangat. Kullama dana min haudin muni'at wa turid. Ketika mendekati telaga, maksudnya telagaku, diusir, dihalangi. Faja'ahu siyamuhu syahru Ramadan. Datanglah puasanya bulan Ramadan. Wasaqahu wa arwah, maka akhirnya dia diberi minum dan diberikan siraman sampai kenyang. Allahu Akbar. Fadilah puasa ini Ramadan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Wa ra'aitul anbiya julusan hilaqa, saya melihat nabi-nabi mengelilingi dia. Kullama dana ila halqatin turid, maksudnya di sini ada lingkaran para nabi. Orang tersebut ketika ingin mendekat lingkaran tersebut diusir. Ketika ingin mendekat diusir. Faja'ahu ghasluhu minal janabah, datanglah mandinya janabah. Fa'akhadha biyadihi, kemudian dibawa. Fa'aqadahu ila jambihi, didudukkan di samping halaqahnya para nabi tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Dan ini tidak mustahil, Pak. Amalan itu menjadi sosok yang bisa bergerak, bisa duduk, bisa ini, bisa bicara. Karena di sana juga ada hadis-hadis yang sahih. Badan manusia bisa bicara kok. Ya, nanti al-yauma nakhtimu ala fahim wa tukallimuna aydihim. Nanti Masya Allah nanti amal manusia itu dirupakan seorang yang sangat besar ditimbang. Ini semuanya tidak mustahil. Hal itu banyak dalil-dalil yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk hidup amalan manusia. Coba bayangkan ketika penghuni kubur setelah ditanya, sang mukmin sukses menanyakan, kemudian setelah itu datanglah orang yang sangat ganteng, pakaiannya bagus, baunya semerbak wangi, lalu ditanya, siapa engkau? Apa jawabannya, Pak? Dalam hadis Abu Dawud, aku adalah amalmu yang soleh. Nah, divisualkan oleh Allah. Oke, kita lanjut sekarang. Wa ra'aitu rajulan min ummati baina yaday zulmatun wa min khalfim zulmatun wa an yamini zulmatun wa min fawqihi zulmatun wa an yasarihi zulmatun wa min tahti zulmatun wa huwa mutahayyirun fiha. Jadi saya melihat seorang dari umatku, di depannya ada kegelapan, di belakangnya ada kegelapan, di sebelah kanannya ada kegelapan, di sebelah atasnya ada kegelapan. Kemudian di arah kirinya juga ada kegelapan. Di arah belakang ini bawahnya juga ada kegelapan. Akhirnya orang tersebut bingung. Faja'ahu hajjuhu, datanglah hajinya, wa umratu, dan umrohnya. Fastakhrajahu minadh-dhulmah, kemudian dikeluarkanlah oleh haji umrohnya tersebut dari kegelapan. Fadkhalahu fin nur, dan haji umroh tersebut memasukkannya ke dalam cahaya. Allahu Akbar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Yattaqi biwajhihi, dia berusaha untuk melindungi wajahnya. Wahajan nar, dari jilatan, dari nyalanya api yang sangat menyala-nyala. Wasyararaha, dan jilatannya. Faja'adu sadaqatuhu, datanglah sedekahnya. Masya Allah, sedekah, Pak. Betul, sedekah jangan antum remehkan. Walaupun hanya kita menghadiahkan sekikil kuah ke tetangga kita. Ya, bagi Rasulullah dulu orang Arab kikil itu enggak dihitung. Orang Arab dulu nyembelih kikil dibuang, kepala dibuang. Yang diambil, iya, istimewakan di Jawa. Di Indonesia, kenapa? Pengaruh penjajah. Badannya diambil Belanda, kita dikasih kaki. Dimasak, di ini, Belanda tertarik juga, enak juga nih. Makanya yang jelek-jelek itu dinisbatkan ke kita. Gula yang jelek Jawa.
Gula yang bagus, gula dari sono. Kambing gede kibas, kambing kecil kuntet, kambing Jawa. Kurang ajar tuh Belanda. Sampai di Sumatera, orang Sumatera didoktrin, dibodohin. Yang enak kopi itu daunnya. Udah, bijinya diambil semua ke Belanda. Akhirnya sampai hari ini ada kopi daun. Iya, di Sumatera ada nggak kopi daun? Masih ada di Padang. Tanya sama orang Padang, kopi daun. Itu dibodohin sama Belanda, kopinya diambil. Orang Padang suruh makan daunnya, kurang ajar tuh Belanda. Masya Allah, udah. Lo gitu kok ya masih dipuji-puji tuh orang kita itu aneh. Dijajah Belanda 350 tahun sepahit itu, malah yang dimusuhi orang Arab, repot itu orang kita. Aneh. Mas sampai itu kok yuk keliru-keliru banget. Yang jajah Belanda yang inti musuh Arab itu gimana? Kecuali yang jajah Arab Pak, Masya Allah. Itu. Kita lanjutkan. Wasarat sitruhu, maka sodakohnya itu menjadi penutupnya. Bainahu wa bainan nar, antara dia dengan neraka. Wadhallalat ala ra'sihi, ya, dari api itu kemudian dinaungkan. Karena di dalam hadis Rasulullah, nanti manusia itu dikumpulkan di mahsyar masing-masing di bawah naungan sodakohnya. Terutama sodakotus sir, sodakoh rahasia Pak. Saking rahasianya tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Makanya kalau infak disembunyikan, jangan dipamerkan, apalagi diupload. Sekarang Masya Allah, yang tukang upload amal itu, hati-hati, waspada, bertakwalah kepada Allah. Termasuk da'i yang mengupload dakwahnya, actionnya, sodakohnya, amal cuman 10 kresek, diupload yang lihat 500, yang bagi 100, sudah berapa? Banyakan nguploadnya gambarnya apa? Asli kerseknya, itu enggak benar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, kemudian saya melihat sosok dari umatku, qad ahwa finnar, telah diceburkan ke kelewat ya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, yukallimul mu'minin, mengajak bicara orang-orang mukmin, wala yukallimunahu, tapi mereka tidak mau jawab. Faja'atu silatu lirahimi, datanglah silaturahminya. Faqalat ya ma'syaral mu'minin, wahai orang-orang mukminin, innahu kana rasulan lirahimihi, dia itu sangat penyambung silaturahmi. Fakallimu, ajaklah bicara dia. Wa kallamahul mu'minun, diajak bicara orang-orang mukminun. Wasafahahu, dan diajak berjabat tangan. Wasafahahum, dan dia juga berjabat tangan dengan para mukmin tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku, qadih tawashat hurrabbaniyatu, faja'ahu amruhu, maka datanglah maksudnya Zabaniyah, telah hampir diseret oleh malaikat Zabaniyah. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf, maka datanglah amar ma'ruf, wa nahyuhu anil munkar, dan nahi munkar dia. Fastanqadahu min aidihim, maka dia selamatkan darinya. Wa adkhalahu fi malaikatir rahman, dan diberikan kepada malaikatur rahmah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, jasian ala rukbatai, merunduk di atas selututnya. Wa bainahu wa bainallah hijab, antara dia dengan Allah itu ada hijab. Faja'ahu husnu khuluqi, datanglah akhlaknya yang baik. Fa akhadha biyadihi, di bawahlah tangannya. Fa adkhalahu ala Allah, dibawa di hadapan Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad dhahabat sahifatuhu min qibali shimalihi, telah dibawakan seluruh catatan amal itu di arah kirinya. Kalau sudah kiri, pasti alamat itu jelek, pasti alamat buruk. Faja'ahu jawfu minallah,
maka khaufuhu minallah, datanglah rasa takut dia kepada Allah. Fa ukhidha sahifatuhu, maka dibawa sahifahnya yang sebelah kiri dipindah, fa wada'a an yamini, diletakkan di sebelah kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, khaffa mizanuhu, yang ringan timbangan baiknya. Faja'ahu afratuhu, datanglah anak-anak dia yang meninggal sebelum balik. Makanya berbahagialah seorang yang ditinggal anaknya meninggal sebelum balik. Fadilahnya Pak, di samping ini nanti dibangunkan rumah di surga dan namanya diberikan nama oleh malaikat Baitul Hamdi, dan nanti dipersilakan oleh Allah masuk surga dengan murni karunia dan rahmat Allah tanpa amal. Makanya memang sedih, memang berat, gak gampang orang ditinggal. Makanya Allah berikan hadiah terbesarnya. Lalu selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman ala syafiri jahannam, saya melihat seorang dari umatku yang sudah berdiri di pinggir neraka jahannam. Faja'u raja'u fillah, datanglah sifat roja dia kepada Allah, karena ada khauf, ada roja. Fastanqadahu min dzalika wa madha, maka sikap rojanya dia tersebut menyelamatkan dia dari neraka jahannam. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ahwa finnar, saya telah melihat seorang dari umatku telah hampir nyaris masuk neraka. Faja'atu dam'atuhu allati baka min khasyatillah, datanglah tangisan dia yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Fastanqadathu min dalika, maka dia selamatkan itu darinya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku qa'iman 'ala sirat, dia berdiri di atas sirat, yur'adu, ketakutan, terguncang-guncang, kama tur'adu sa'afatu frihin asifin, seperti guncangan pelepah kurma, daun kurma yang diterpa badai besar. Coba bayangkan Pak. Faja'u husnu dhanni billah, datanglah baik sangka dia kepada Allah. Makanya Mas, jangan suudzon sama Allah. Dan bentuk suudzon antum berdoa kok enggak dikabulkan, berhenti. Banyak orang yang sekarang suudzon sama Allah, menyamakan Allah itu seperti manusia. Jangan-jangan Allah enggak bisa. Jangan-jangan Allah enggak nolong saya. Jangan-jangan Allah enggak sayang sama saya. Itu suudzon semua. Datanglah husnudzon dia kepada Allah. Masya Allah. Akhirnya Bapak, fasakkana ra'dada wa madha, akhirnya tenang sirat itu, akhirnya dia berjalan dengan lurusnya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yarjufu 'ala sirat, yang gemetar di atas sirat. Wa yahbu, akhirnya wa yahbu ahyanan, kadang merangkak. Wa yata'allaku ahyanan, kadang berpegangan, bergelantungan. Nauzubillah. Terus kemudian apa yang terjadi? Faja'atuhu salatuhu alayya, datanglah salawat dia kepadaku. Ini natijah. Ini yang kita bahas sekarang. Datanglah salawat dia kepadaku. Fa aqamathu ala qadamai, ditegakkan di atas kakinya. Fa anqadathu, kemudian diselamatkan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku, intaha ila abwabil jannah, sudah berada di pintu surga. Faghulliqat al abwab dhunubuhu, sudah ditutup pintunya. Masya Allah, coba bayangkan Mas, udah kamu nggak dapat. Masya Allah Pak, sudah keluar dari neraka, tutup pintu. Deg-degan nggak? Waduh, tinggal di mana? Makanya di antara kisah menarik dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang yang terakhir keluar dari neraka masuk surga. Dipinggirkan ke neraka, ngelihat neraka, ya Allah, saya udah kapok ngelihat neraka, ya Allah. Palingkan wajahku, ya Allah, habis itu nggak minta lagi. Udah sumpah, ya Allah. Dipalingkan, nggak selang lama minta. Sebetulnya juga enggak enak. Sudah sumpah. Akhirnya Allah mengatakan, betapa cepatnya kamu ingkar janji wahai anak Adam. Tadi sudah sumpah-sumpah enggak akan minta. Ya Allah, ini aja ya Allah terakhir. Karena dia ngelihat pohon rindang yang mengeluarkan mata air.
Setelah itu di bawah pohon rindang sangat teduh enak ngelihat pintu surga. Ya Allah, ini lebih enak. Tapi udah sumpah, ya udah deh nggak apa-apa, dimarahin yang penting masuk. Masya Allah. Akhirnya ya Allah dekatkan aja ya Allah ke situ, ini terakhir nggak minta lagi. Betapa cepatnya ingkar janji wahai anak Adam, kamu sumpah Adam minta lagi. Ya Allah ini kayaknya terakhir ya Allah. Didekatkan pintu surga. Ternyata pel tutup tadi, dalam hadis ini ditutup. Udah fulan. Akhirnya dengar obrolan penghuni surga ini ya Allah, enak banget. Ngeliat es krim aja itu kan. Ada kan ibaratnya kan ngiler Mas. Wah, antum sudah di Mekah 40 tahun denger bakso aja udah ngiler. Iya toh? Akhirnya minta dibukakan, ditunjukkan rumahnya. Terus dua pasangannya, karena masing-masing orang itu dikasih pasangan dunia plus minim 2 dari penghuni surga. Padahal kelas terakhir Pak. Dia bilang apa? Tidak ada orang yang dapat surga yang lebih hebat daripada saya. Oh coba, padahal kelas akhir. Ya, kelas akhir. Akhirnya dikatakan, Masya Allah Pak, hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di akhir bab Riyadhus Shalihin. Nanti yang punya antum buka, terakhir babnya apa? Bab manusia terakhir masuk surga. Mintalah, mintalah, mintalah. Sampai dia minta, menghayal, mentok, gak ada. Pengen apa lagi ya? Udah gak ada lagi. Kamu saya kasih 10 kali lipatnya dari yang kamu minta. Allahu Akbar. Makanya apalagi yang mati jihad. Istrinya di sono lebih banyak. Makanya yang enggak keturutan poligami jangan kecewa. Allah berfirman, Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna bakaran urban atraba li ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Sungguh nanti aku akan menciptakan wanita-wanita asli penghuni surga. Uruban atroba, umurnya sama. Semua muda-muda dan perawan. Dan yang gak ada mengenal janda, apalagi tuwek, pokek, elek. Gak ada. Makanya ada nenek-nenek datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, setelah Rasulullah menjelaskan penghuni surga bla bla. Saya termasuk enggak. Nangis. Enggak ada tua kayak begitu. Adanya muda-muda semua. Ya. Makanya yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Nanti di surga dibantu dilayani anak-anak kecil yang selalu kecil. Kenapa dibikin Allah seperti itu? Lucu, semangat, gak pernah capek. Itu ciri anak kecil. Mengisi ceret, terus apa? Mochi, cangkir, gelas, khomer. Yang gak mabuk, gak nek, gak mual. Ada yang rasa kapur, ada yang rasa kasturi. Di dunia rasa apa? Rasa comberan. Lo gitu kok dibela-belain. Yang lebih lucu lagi apalagi cokre. Wah itu rasa apa? Masya Allah. Ya.
Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Jadi nanti ada khamr yang rasa aroma kapur, barus. Rasa misik. Itu. Ini nikmat. Nanti diberikan jodoh pasangan bidadari seperti lu'lu' apa? Yang tersimpan rapi mutiara, enggak pernah disentuh. Lam yatmisunna insu qablahum wala jan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Enggak pernah disenggol, disentuh jin dan manusia, asli produk surga. Antum mau? Ya, jangan tertarik dengan bidadari recehan, murahan. Iya. Orang yang faham ini Pak, enggak mungkin. Makanya Nabi Yusuf sanggup menolak. Inni akhafullah. Yang enggak ngerti, jangankan digoda dengan wanita yang cantik, yang kaya, bencong aja tertarik. Astagfirullah, ini orang macam model apa ini? Nauzubillah itu. Ya bala ambil ini manusia terkutuk dunia akhirat, begal, bencong gagal. Itu. Makanya zaman Rasulullah itu suruh ngusir dari rumah-rumah. Karena apa? Mendatangkan kutuan, mendatangkan murka Allah. Oke. Gimana Mas? Dilanjutin atau enggak? Waduh, saya bacakan aja kalau gitu saat-saat kapan dianjurkan membaca sholawat. Cepat ya. 1 di akhir halaman 77 di akhir tasyahud. Di akhir tasyahud ya, Allahumma sholli ala Muhammad kan. Terus kemudian di akhir tasyahud awal. Jadi tasyahud awal, tasyahud akhir juga dianjurkan membaca sholawat. Kemudian di akhir kunut witir, di sana ada riwayat yang menganjurkan juga kita setelah kunut witir baca Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat pada saat sholat jenazah, berarti pada takbir berapa? Yang kedua. Yang kelima pada saat khutbah Jumat, makanya menurut Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya tidak sempurna khutbah kalau tidak ada batang tubuhnya itu salawat. Ya. Ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, bin Mas'ud dan juga Amr bin As. Keenam setelah adzan dan qomat. Makanya setelah adzan qomat kita baca Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Setelah itu membaca Allahumma rabb hadhihi da'watid. Nomor 7 pada saat berdoa, bahkan doa itu terganjal sampai kita membaca sholawat. Jangan sampai enggak baca sholawat. Nomor 8 pada saat masuk masjid, tadi sudah kita sampaikan, keluar masuk masjid baca sholawat. Nomor 9 pada saat berada di bukit Safa dan Marwah, ketika saat melaksanakan sa'i. Nomor 10 Aisyah juga mengatakan, Rasulullah dari Aisyah dia berkata, zayyinu majalisakum bis salati ala nabi, hiasilah majlismu dengan salawat kepada Nabi. Karena tadi Rasulullah mengatakan siapa yang bermajlis tidak berzikir, tidak membaca salawat, maka majlisnya itu tirotan hasroh, yaitu kerugian dan cacat buat dia. 11 pada saat nama Nabi disebut, karena orang itu tersebut bakhil. Al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. 12 setelah selesai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baru setelah itu kita baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad. 14 pada saat hendak pergi ke pasar. Nah ini ibu-ibu ya, ibu-ibu masih ada enggak? Jangan pulang enggak ngomong sama gue. Ya. Iya. Ya, ke pasar karena seling ke pasar. Doa masuk pasar apa? Allahu la
Ya, terus ditambah Allahumma sholli, salawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru baca Allahu la ilaha illal qayyum, ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian 15 ketika sedang berada pada jamuan makanan. Jadi kalau kita dijamu orang makan, Allahumma sholli ala Muhammad, banyak baca selawat. 16 pada saat bangun dari tidur malam. Kadang-kadang kan kita terbangun gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad, baru setelah itu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Pada saat khataman Al-Quran, ini dari Abdullah ibnu Mas'ud, ketika menyelesaikan Al-Quran, membaca doa khataman, kemudian setelah itu membaca selawat. Ini juga sangat dianjurkan oleh Imam Ibnu Qayyim. 18 pada hari Jumat, Masya Allah, ini puncak hari raya Muslim untuk mengibarkan bendera selawat. Bukan sekarang yang lain, selawat. Ya, Rasulullah mengatakan inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah faksiru alayya minas shalah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling baik di antara hari yang kalian lalui adalah Jumat, maka perbanyaklah kalian membaca salawat karena salawat kalian disampaikan. Tadi ada malaikat tugasnya khusus menyampaikan salawat. Ketika bangkit dari majelis, nanti tolong jangan sampai bubar dari majelis ini kecuali masing-masing, juga enggak usah teriak-teriak. Ya kayak orang mau berjanjian enggak. Masing-masing. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika melewati sebuah masjid, Masya Allah, lewat masjid juga dianjurkan baca sholawat ternyata. Pada saat tertimpa gelisah, kalut, ya umpamanya mau lamaran ditolak, Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Aku kok ya sial ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Memang jelek ya Allah, iya, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu caranya. Dua-dua pada saat menulis nama beliau yang berkabarkan Imam Syafi'i makruh mendekati haram. Hukumnya orang menulis nama Nabi Muhammad tidak disertai sallallahu alaihi wasallam. Tolong diperhatikan. 23 pada saat menyampaikan ilmu, nasihat seperti ini. Makanya guru-guru kalau mau mengajar muqaddimah Allah innal hamdalillah nahmadu sallallahu ala Muhammad alhamdulillah rabbil alamin, mulai. Itu. Jadi antum memuji Allah baca salawat, karena mau memberi nasihat, pengajaran dianjurkan membaca salawat. Pada di awal siang dan akhir malam, ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya, ada yang mensahihkan, disertakan ikut masuk ke dalam zikir pagi sore 10-10. Ya, berdasarkan hadis Abu Darda. Setelah melakukan dosa dan ingin bertaubat, makanya cara di antara cara bertaubat, antum wudu, sholat 2 rakaat, baca sholawat, kemudian langsung baca istighfar. Insya Allah diampuni. Berdasarkan hadis Rasulullah, ma min abdin adznaba dzanban summa tawaddaa fa ahsana wudu'ahu summa yusalli rak'atain summa yastaghfirullah ta'ala illa ghafarallahu lah. Tidaklah ada seorang hamba yang berdosa kemudian wudu, memperbaiki wudunya, lalu sholat 2 rakaat, lalu membaca istighfar, melainkan Allah pasti ampuni. Terus baca Allahumma sholli ala Muhammad sebelum baca istighfar. Nah, nih saat sedang dalam keadaan miskin dan terjepit, nah nih solusi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan akan ada solusinya, entah berupa utang. Masya Allah, sholli ala Muhammad, utang jadi mudah. Itu. Makanya kalau antum pinjam, sholawati dulu orangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu langsung keluar sak dompetnya. Walaupun kosong dompet. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, rezeki keluar. Allahumma sholli ala Muhammad, dagangan yang buntu jadi laris. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu. Pada saat hendak khutbah nikah, itu jelas ya. Innal hamdalillahi nahmadu dan seterusnya. Setelah berwudu, betul, bukan hanya membaca ini
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abdu rasulullah maj'alni minat tawwabin waj'alni minat tahirin. Tapi baca salawat juga. Bahkan bisa juga membaca seperti doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bisa dibaca ba'dal wudu juga. Saat masuk ke rumah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan masuk rumah ngelihat WA ibu-ibu, ya enggak? Enggak di sini. Di sini enggak, yang di sono banyak. Di sini enggak ada. Ya enggak gitu. Masuk masjid, melihat WA, masuk rumah, Allahumma sholli ala Muhammad. Buka bismillah, gitu kan? Masya Allah. Setan gak masuk, makan baca misilah, setan gak makan. Makanya nanti setan ketika ngumpul, laporan yang dia tinggal di rumah orang yang gak baca bismillah, gendut-gendut. Yang gak kurus-kurus. Nah nanti kita bahas, ada buku nanti menarik ensiklopedia alam gaib. Itu besar memang bukunya. Itu sihir, santet, tenung, cengges. Pokoknya STMJ lah, santet, tenung, magic, cengges. Itu terus sulapan, ini macam-macam di situ semua. Kita bedah nanti kapan-kapan di sini. Terus setelah melakukan saat sedang pada khutbah mana tadi? Di tempat berkumpul berzikir ya, di tempat-tempat berkumpul untuk berzikir seperti kajian. Yang 31 pada saat terlupa akan sesuatu. Kalau lupa Allahumma sholli ala Muhammad ya. Saat sedang tertindih hajat kebutuhan mendesak, Allahumma sholli ala Muhammad. Saat telinga mendengung, ini hadisnya dhaif jadi tidak bisa diamalkan. Selepas sholat wajib, ini juga termasuk dianjurkan. Di saat selesai menyembelih hewan kurban atau hewan apa aja juga. Tidak hanya kurban, termasuk kurban akikah sembelihan apa aja. Ini dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat dari Khalal dari Mu'adz bin Jabal. 36 pada saat mendengar Nabi disebut di dalam sholat. Tadi di luar sholat, di dalam sholat kita dianjurkan juga. Karena mengucapkan sholawat termasuk zikir dan zikir di dalam sholat tidak mengapa. Membaca sholawat menjadi pengganti sedekah. Ini ya keutamaan. Jadi saat kita bangkrut, saat kita sekarang nggak punya duit mau sedekah, nah ganti aja sholawat. Itu. Jadi berarti saat kita ingin sedekah nggak punya duit, baca sholawat. Pada saat berbicara tentang kebaikan, ya apa saja. Terus 39 pada saat hendak tidur juga baca sholawat. Dan yang ke-40 pada saat takbir Idul Fitri, Idul Adha. Di sini antum baca ada beberapa riwayat dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa dan Hudzaifah. Walid bin Uqbah pernah keluar sehari sebelum sholat Id, lalu bertanya kepada mereka, sesungguhnya hari raya Idul Fitri sudah dekat, bagaimana cara bertakbir pada Id? Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaknya engkau memulai takbir dengan membaca takbir, salawat serta muji Allah. Subhanakallah. Aduh, ada yang tanya? Oh ya, 1, 2, ada? Yang angkat tangan, 3, oke, 1, sono dulu. Hadiah sesuai dengan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Gimana? Ada yang bisa nyambung? Iya. Gak nyampe. Pertanyaan simpelnya? Iya. Oh ya, sip. Ya. Ini sama, tidak ada pernah saya melihat pendeta yang menghujat Islam mengatakan tidak ada
manusia paling sesat kecuali muslim. Buktinya 17 kali minta hidayah. Kalau nggak sesat, nah, sama. Jadi tidak ada manusia paling sesat kecuali muslim. Buktinya minimal 17 kali minta hidayah. Kita jawab. Ini nanti pertemuan yang berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Atau perlu dijawab? Enggak jawab itu dong. Hadirin sekalian, kita jawab sholawat. Ihdina nanti kapan-kapan. Makanya jangan enggak ngaji lagi ya. Ini nanti enggak kejawab. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu sudah dijamin selamat, sudah dijamin surga, sudah dijamin macam-macam bla bla lah. Kok masih kita doakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim? Jawab. Salawat itu maknanya kan tidak harus memintakan doa, maknanya kurang, tapi kesempurnaan. Apalagi salawat Allah berarti memuji. Salawat kita mintakan kepada Allah untuk lebih dan terus lebih. Sampai Rasulullah itu memang betul-betul menjadi manusia tertinggi. Manusia paling mulia. Siapa yang melarang kalau Allah menjadikan seperti ini, Pak? Rasulullah itu menjadi manusia mulia dengan sebab dibacakan salawat umatnya. Siapa yang melarang? Allah fa'alul lima yurid. Kemudian yang kedua, permintaan salawat dan salam, selamat dan sejahtera itu bukan harus maknanya ada cacat pada Rasulullah. Dan tidak harus kembali kepada akhirat saja. Bisa saja kita mintakan tadi supaya jasadnya Rasulullah dijaga. Enggak diganggu orang-orang kafir dan terbukti sampai hari ini. Supaya dijaga agamanya sampai hari ini. Tidak ada satupun yang bisa menghilangkan Islam. Alhamdulillah. Terjaga Al-Qur'annya, terjaga sunnahnya. Nanti Rasulullah SAW di akhirat juga memberikan syafaat. Yang kita mintakan itu supaya Rasulullah SAW itu Allahumma rabba hadi da'wati tama wa salatil qaimah ati Muhammadinil wasilah, surga paling tinggi, wa maqaman mahmudah syafaat. Supaya ini lebih terkena. Rasulullah SAW semakin mulia. Dengan demikian, salawatnya umat kepada Rasulullah itu lebih pada salawat menunjukkan kekaguman. Salawat menunjukkan Rasulullah itu mulia. Mendoakan lebih mulia, lebih terhormat dan pujian. Kalau memang begitu, salahnya di mana? Orang Kristen aja boleh kok memuji, menyanjung Isa, boleh enggak? Kalau orang Kristen boleh menyanjung Isa, orang Yahudi boleh menyanjung Musa. Muslim kenapa enggak boleh menyanjung Nabi Muhammad? Dan salawat itu macam di antara sekian macam cara menyanjung Rasulullah. Paham? Oke. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, sebentar, berarti antum saya kasih nih, Pak. Kasih. Pertanyaannya rada sulit. Ya, jadi dikasih buku yang gede. Supaya sulit membaca. Ayo Lange ya. Pertanyaan ini, jadi kan kalau misalnya emang untuk salawat itu kita lebih anjurkan bahwa yang diadakan oleh Nabi Muhammad, bagaimana dengan salawat-salawat yang bukan salawat, maksudnya sair-sair yang berisi dengan pujian-pujian, apakah itu bisa termasuk ke dalam salawat juga ataukah cuma sama kayak sair-sair penyemangat atau kemudian. Antum dapat sunnah-sunnah setelah kematian. Tapi mudah-mudahan tidak mati. Panjang umur ya. Nanti. Ikhwan, sholawat semua bentuk dan variasinya sudah diajarkan oleh Rasulullah melalui 179 sanad.
Apakah mungkin kita tolerir orang akhirnya membuat sholawat badar, sholawat nariyah, sholawat fatih, sholawat burdah, sholawat lainnya. Makanya kalau sekarang maaf, ibadah itu ada 2 syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Pertanyaannya, sholawat burdah siapa yang bikin? Kusyairi. Busairi ya, maaf, Busairi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini burdah. Ya akramal khalqi mani man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi wa inna min cutikad dunya. Ini kalau dilakukan ala orang tua, laki-laki itu. Jadi sholawat ini menjadi menarik. Udah adzan ya. Karena bisa dilakukan dengan berbagai macam lagu. Ya. Ya, oleh karena itu enggak peduli tentang masalah penyimpangan. Tapi insya Allah kapan-kapan kita akan lanjutkan karena waktu. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.